Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang model virtualisasi, yaitu Oracle VirtualBox atau VMware pada sistem komputer. Dari kelompok 3 kami sendiri, ada anggotanya yaitu Dimas Putra Laksana, saya sendiri Zumaratin Damar, Muhammad Iqbal, lalu Farid Hasnai. Oke, mungkin langsung saja lanjut ke materinya. Oke, yang pertama adalah apa itu virtualisasi? Virtualisasi menggunakan software untuk membuat lapisan abstraksi di atas hardware fisik. Dengan melakukannya, ini dapat menciptakan sistem komputasi virtual, yang dikenal sebagai mesin virtual atau virtual machine. Hal ini memungkinkan untuk menjalankan beberapa komputer virtual, sistem operasi, dan aplikasi pada satu server fisik. Sederhananya, ini adalah penggunaan perangkat keras komputer fisik yang lebih efisien. Oke, lalu kenapa kita harus menggunakan virtualisasi? Ada banyak alasan mengapa orang memanfaatkan virtualisasi dalam komputasi. Yang pertama itu untuk pengguna desktop, yaitu penggunaan yang paling umum adalah dapat menjalankan aplikasi yang dimaksudkan untuk sistem operasi yang berbeda tanpa harus berpindah komputer atau melakukan boot ulang ke sistem yang berbeda. Lalu yang kedua adalah untuk administrator server, virtualisasi juga menawarkan kemampuan untuk menjalankan sistem operasi yang berbeda. Kelebihan lain yang lebih penting adalah virtualisasi ini dapat membagi sistem besar menjadi banyak bagian yang lebih kecil, memungkinkan server untuk digunakan secara lebih efisien oleh sejumlah pengguna yang berbeda atau aplikasi dengan kebutuhan berbeda. Ini juga memungkinkan untuk isolasi, menjaga program yang berjalan di dalam mesin virtual aman dari proses yang terjadi di mesin virtual lain pada host yang sama. Oke, jadi intinya kalau misalnya kita menginstal dua host yang berbeda di dalam satu virtual machine, misalkan yang satunya adalah Windows 7 dan satu lagi Windows 8. Semisal Windows 7 terkena virus, maka yang Windows 8 tidak akan terkena virus. Jadi dua OS itu mengisolasi dirinya masing-masing dan akan berjalan di sistem yang berbeda. Oke, mungkin lanjut ke contoh. Oke, jadi contohnya mungkin seperti ini untuk gambarannya. Misalnya seperti ini. Anda mempunyai Windows sebagai OS utama, tapi Anda juga ingin memiliki Linux sebagai OS kedua. Lalu, tapi Anda ingin menjalankan OS Linux tersebut bersama dengan OS Windows. Bagaimana caranya? Maka dari saat itulah kita diharuskan menggunakan virtual machine. Cara menggunakan virtual machine yang pertama mungkin adalah mendownloadnya dan menginstal virtual machine tersebut pada Windows. Mungkin bisa dipilih VirtualBox atau VMware. Lalu download image OS Linux yang dimana filenya bisa berbentuk format ISO atau zip. Lalu ketika sudah di-download maka masukkan dan install image OS Linux tersebut ke dalam virtual machine. Oke. Oke, ini merupakan contoh ya, contoh aja mungkin. Contoh dari Kali Linux yaitu Linux yang sudah terinstall di dalam sebuah virtual machine ya. Bisa dilihat bahwa di sini adalah Windows sebagai host OS utamanya. Lalu di dalam sini adalah virtual machine yang menggunakan Linux yaitu Kali distro ya, Kali Linux. Oke, mungkin saya akan lanjut saja. Oke, untuk yang ini mungkin Mas Fal bisa menjelaskan. Silahkan Mas Faldano. Oke, terima kasih Mas Sumaratin. Selanjutnya akan saya lanjutkan. Apa itu virtual machine? Virtual machine adalah file komputer, biasanya disebut image, yang berperilaku seperti komputer sebenarnya. Dengan kata lain, membuat komputer di dalam komputer. Ini berjalan di Windows seperti program lainnya, memberikan kesan yang sama kepada penggunaan di mesin virtual seperti yang mereka miliki di sistem operasi host itu sendiri. Mesin virtual di sandbox dari sistem lainnya, artinya software di dalam mesin virtual tidak dapat hilang atau merusak komputer itu sendiri. Ini dapat menghasilkan lingkungan yang ideal untuk menguji sistem operasi lain termasuk rilis beta, mengakses data yang terinfeksi virus, membuat cadangan sistem operasi, dan menjalankan perangkat lunak atau aplikasi pada sistem operasi yang awalnya tidak dimaksudkan untuk itu. Lanjut. Cara kerja dari virtual machine adalah dalam konsep mesin virtual, sistem operasi utama atau biasa juga disebut host OS, sedangkan sistem operasi tambahan yang berjalan secara virtual disebut dengan guest OS. Pada gambar di samping, kita bisa melihat ilustrasi bagaimana virtual mesin bekerja. Pada gambar di samping, kita bisa lihat bahwasanya setiap mesin virtual yang kita simulasikan benar-benar terisolasi secara sempurna dari mesin virtual yang lainnya. Bahkan ia juga terisolasi dari host OS itu sendiri. Itu semua membuat setiap mesin virtual aman dari mesin virtual yang lain. Semisal ada salah satu mesin virtual yang terkena virus, maka mesin virtual yang lain tidak akan terpengaruh. Kita juga bisa lihat bahwa pada setiap mesin virtual membutuhkan OS-nya sendiri, membutuhkan binary-nya sendiri, dan juga membutuhkan aplikasinya sendiri. Oleh karena itu, konsep virtualisasi seperti ini akan memakan sumber daya yang sangat besar, karena semuanya disimulasikan secara independen. Lanjut.
Kelebihan virtual mesin VMware ya. VMware memiliki karakteristik berikut yang dapat dijadikan kelebihan VMware sendiri. Yang pertama dapat menjalankan beberapa sistem operasi pada satu mesin fisik. Kedua, dapat dibedakan sumber daya antara sistem dengan mesin virtual. Ketiga, dapat menyimpan seluruh status mesin virtual ke dalam file. Keempat, memindahkan dan menyalin mesin virtual semudah memindahkan dan menyalin file. Terakhir, dapat diimport atau ekspor mesin virtual apapun ke server fisik apapun. Lanjut. Jenis-jenis virtual mesin yang biasa dipakai. Jenis-jenis yang biasa dipakai itu antara lain adalah VMware dan VirtualBox. Pengertiannya itu sendiri adalah VMware dan VirtualBox adalah software virtualisasi yang bisa kita gunakan untuk membuat virtual mesin. Virtual mesin memungkinkan kita untuk membuat virtualisasi server, komputer, sistem operasi, storage device, aplikasi, network, dan lain sebagainya. Jadi bisa dibilang dengan virtual mesin, ini kita bisa membuat komputer virtual di dalam komputer fisik, serta menjalankan sistem operasi di dalam sistem operasi lainnya. Di area penggunaan sehari-hari, virtual mesin bisa kita manfaatkan untuk menjalankan sistem operasi di dalam sistem operasi. Misalnya menjalankan Linux di dalam Windows atau sebaliknya. Selain untuk keperluan testing, uji coba OS kita juga bisa memanfaatkannya untuk membuat sistem yang terisolasi dan tidak merusak sistem utama meskipun sistem di virtual machine tersebut kita oper-oper sesuka hati. Oke, mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh Mas Muhammad Iqbal. Terima kasih. Mohon maaf Mas Muhammad Iqbal, mic-nya belum di on. Oke, terima kasih Mas Valdano. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi yang telah dibawakan oleh Mas Valdano. Presentasi yang saya akan bawakan adalah pengaplikasian virtual mesin pada VirtualBox. Yang pertama adalah setelah kita masuk pada virtual mesin VirtualBox, yang pertama kita klik New. Yang kedua kita isi namanya, nama dari VirtualBox-nya. Yang ketiga, mesin folder. Lokasi file-file terinstalasi virtual mesin, tipenya sistem operasi yang akan diinstal di virtual mesin, dan versinya versi sistem operasi. Lanjut. Yang ketiga, kemudian konfigurasi ukuran dari memori. Memori yang akan dibuat dari virtual mesin tersebut. Yang keempat, kemudian membuat virtual hard disk-nya. Karena ini adalah virtual mesin baru, sehingga belum ada hard disk, maka langsung dibuat hard disk-nya. Lanjut. Yang kelima adalah konfigurasi jenis hard disk. Pilih hard disk, pilih VDI karena tidak ada rencana untuk memasang virtual disk di teknologi virtualisasi lain. Yang keenam adalah kemudian konfigurasi cara pengalokasian virtual hard disk di hard disk fisik. Pilih dynamical allocated. Pilihan dynamical akan memakai kapasitas hard disk fisik sesuai kebutuhan. Contoh, ketika virtual mesin hanya berisi Windows saja, maka kapasitas hard disk fisik yang dipakai adalah 10 GB. Kemudian, virtual mesin berisi Windows dan Office, maka kapasitas hard disk yang dipakai adalah 15 GB. Lanjut. Yang ketujuh, konfigurasi lokasi file instalasi virtual mesin. VirtualBox akan membuat folder baru di dalam folder yang diisikan. Yang kedelapan, lanjutkan dengan menginstalkan OS sesuai dengan keinginan. Yang kesembilan, file instalasi virtual mesin tersebut. Kemudian akan dilanjutkan oleh Mas Dimas Putra Laksana. Makasih Mas Iqbal. Sekarang saya akan menjelaskan keuntungan dan kekurangan dari aplikasi-aplikasi software virtualisasi, yaitu diantaranya VMware dan juga VirtualBox. Yang pertama itu untuk keuntungan dan kekurangan dari VMware itu, keuntungan VMware sendiri, satu, mudah digunakan. Pengaturan sangat simpel sekali. Yang kedua, game yang full screen layar, walau agak lambat,
game AOE bisa berjalan, tapi respon kursor sangat lambat. Game AOE itu seperti game FPS. Untuk keperluan uji program seperti trial dan error, tidak perlu merestart PC untuk beralih sistem operasi, yaitu bisa dibilang dual boot atau berpindah komputer. Yang keempat, dapat mengembangkan perangkat lunak multi-platform dengan cepat karena dia lebih dari sistem operasi yang berjalan bersamaan. Untuk kekurangan VMware sendiri, yang pertama berat dan lebih lambat dari VirtualBox. Karena di VMware sendiri ini lebih canggih ibarat kata dibandingkan dengan VirtualBox. Dan kedua, respon grafisnya juga terasa tersendat. Dan ketiga, adanya versi gratis dan berbayar. Tentu saja disediakan versi bagi pengguna gratis, tapi di versi tersebut fiturnya terbilang terbatas karena gratis, dan untuk jika ingin lebih dan limited fiturnya kita harus membayar. Lanjut, Mas. Yang kedua itu keuntungan dan kekurangan dari VirtualBox. Keuntungan VirtualBox sendiri itu satu, mudah digunakan dan menawarkan pengaturan tambahan dibandingkan VMware. Karena yang kedua itu gratis untuk digunakan. Nah, perbedaannya antara VMware dengan VirtualBox itu VirtualBox lebih bisa gratis dan kita bisa mendapatkan fitur yang unlimited dari VirtualBox. Yang ketiga, lebih ringan dibandingkan dengan aplikasi serupa seperti VMware. Yang keempat, mendukung lebih banyak disk virtual. Ini merupakan keuntungan yang didapat dari gara-gara gratisnya. Yang kelima, sangat recommended untuk digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama. Kekurangan dari VirtualBox. Satu, tidak mendukung penggunaan jenis USB 3.0. Karena VirtualBox sendiri itu lebih primitif dibandingkan VMware. Dua, beberapa game layar penuh tidak berfungsi. Tiga, NAT dari gas VM terisolasi dari yang lain dan tidak dapat berkomunikasi antar satu dengan yang lain. Ya, lanjut, Mas. Yang terakhir itu saya akan menyampaikan kesimpulan dari presentasi ini. Arsitektur komputer sangat berperan dalam pengoperasian aplikasi virtual, yang dimana sumber daya dari host itu sangat penting untuk membuat multiple program atau OS di dalamnya. Semakin canggih atau semakin bagus arsitektur komputer dalam dukungan hardware, maka aplikasi virtual dapat digunakan secara fleksibel dan efisien tanpa terganggu akan terbatasnya sumber daya yang dimiliki. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.